Ya akhirnya gue dapat lagi ya film romance komedi yang tidak hanya manis, tidak hanya gemes dan ringan. Tapi gue tuh salut sih sama cara mereka tuh kayak ngebongkar pasang, mencarikan kembali makna cinta dengan perspektif yang dewasa di era modern saat ini dengan segala macam ekspektasi yang udah menurut gue mulai gak masuk akal gitu. Baik ke sosok laki-laki dan terutama ya, kayaknya terutama lebih ke sosok perempuannya sih gitu. Kayak ekspektasi ke perempuannya tuh kayak dikemas menurut gue tuh cukup bikin elus dada. Tapi ketika film ini bercerita dengan cara romance komedi, gue seneng tapi gue kayak dapat bahan refleksi gitu. Gue habis nonton The Most Beautiful Girl in the World ya, aduh gue tuh suka banget sih sama film ini gitu. Jadi gue pengen bahas ya, gue pengen ngejabarin apa aja yang gue suka. Tapi di saat yang bersamaan gue masih merasakan ada beberapa hal yang mungkin bisa dibilang jadi kekurangan atau bahan buat diskusi secara bersama-sama lah gitu, oke? Setuju ya? Yuk kita mulai. Jadi pertama-tama sinopsisnya terlebih dahulu. Ceritanya ada seorang anak pemilik perusahaan TV namanya Ruben Wira Atmaja yang diperankan sama si Reza Radian. Jadi setelah bapaknya meninggal, si Ruben ini kalau mau dapat warisan, salah satu syaratnya itu adalah dia harus segera memiliki seorang istri ya dalam waktu beberapa bulan gitu. Itu komedi banget ya, kayak warisan tapi ada syaratnya harus segera menikah gitu. Nah, si Ruben ini putra otak dan dia dapat rencana untuk manfaatin acara TV di tempat kerjanya ya, yaitu acara pencarian jodoh lah gitu. Dia pengen mendaftarkan diri sebagai cowok yang sedang mencari jodoh, terus kayak cariin kandidat istri gitu di acara ini. Wah, gila banget ya. Dan dia disitulah dipertemukan sama Kiara yang diperanin sama Sheila Dara gitu. Kiara ini adalah seorang asisten produser yang punya mimpi untuk jadi seorang produser acara TV gitu. Jadi kayak wants and needs-nya nih kebutuhannya sejalan atau selaras nih gitu. Jadi si Ruben jadi peserta acara sisi laki-laki, si Kiara ini terpaksa jadi produser gitu. Nah, keduanya nih nggak akur gitu. Jadi kayak saling gontok-gontokan dan lain sebagainya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta tuh mulai bermekaran gitu. Wah, itu sih kayak keseruan filmnya, romance, komedi, dan dramanya tuh dimulai dari situ gitu, oke? Gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka ya. Gue tuh suka sama penulisannya, tapi spesifik untuk elemen utama dari cara berceritanya gitu. Gue ngelihat film ini tuh mencoba membahas makna cinta saat ini, bentuk mencintai, bentuk dicintai, dan makna dari cinta itu sendiri dengan kacamata yang yuk kita coba berpikir atau berefleksi lah ya dengan cara yang dewasa gitu. Dengan cara yang dewasa tuh jadi seperti apa gitu, tetap pakai logika, tetap pakai perasaan gitu, dan memperlihatkan cinta tuh bisa nggak sih tumbuh kalau si cowok misalkan seorang owner perusahaan gitu dan si ceweknya ya dia asisten produser yang lagi jadi produser gitu. Terus ada beberapa poin-poin lainnya berkaitan dengan dua dunia yang berbeda tapi dicariin benang merahnya. Terus berkaitan juga dengan yang gue suka ya, film ini tuh kayak punya elemen personal. Kenapa spesifik karakter-karakter utamanya tuh dengan latar belakang perusahaan televisi gitu. Jadi kayak ada insight-insight dan lain sebagainya berkaitan juga dengan acara TV cari jodoh gitu. Itu menarik sih gitu, menarik, dan semuanya tuh bisa diterjemahin, disusun gitu ya ke dalam sebuah adegan, ke dalam dialog-dialog yang memancing pertanyaan dan bahan refleksi ya gitu. Jadi gue nonton tuh sambil mikir gitu, iya ya kayak gini nggak ya, iya ya kayak gini nggak ya gitu. Itu gue seneng aja sih gitu. Oke, nah poin kedua yang gue suka dari film ini jelas tentang dari aktingnya Mas Reza dan Mbak Sheila. Ini gue jujur ya, mereka berdua tuh udah kayak Tom and Jerry gitu, tapi secara verbal gitu. Jadi kayak gontok-gontokan gitu, senggol sikut aja gitu. Kayak oh gini mau gini gitu. Dan gue tuh seneng ada level-levelnya gitu. Dimensi karakternya tuh dikulik abis-abisan lah di film ini gitu. Jadi Ruben sebagai seorang owner kalau lagi di kantor kayak gimana, Kiara sebagai seorang produser kalau lagi di kantor tuh kayak gimana gitu. Kayak push and pull, ini gue jab gak nih, ini gue tonjok gak nih, ini gue serang gak nih gitu. Jadi kayak ya gitulah, tarik ulur. Dan udahannya karena film ini romance komedi gitu, jadi tentu ada momen-momen setelah berantem ada baik-baikannya, tapi dengan cara yang lucu gitu. Menurut gue kayak balas-balasan chat dan lain sebagainya, kayak isi dialog chatnya kayak bikin gue ketawa dar-der gitu. Nah begitu masuk ke pertengahan, ketika mereka mendapatkan sebuah insiden lah gitu, nggak berlaku lagi tuh mereka sebagai owner dan sebagai karyawan di dalam sebuah perusahaan.
kayak layer itu keangkat, si Ruben tuh jadi cara berinteraksi ke Kiara seperti apa, demikian juga sebaliknya Kiara ke Ruben tuh jadi kayak lebih menaruh hati gitu. Cara ngomongnya pun beda, cara berinteraksi, bahasa tubuhnya tuh juga kelihatan gitu. Chemistry-nya sih menurut gua dapat banget gitu. And then begitu masuk ke babak terakhir, ya udah itu makin seru dan makin kegoreng aja gitu. Kayak seru banget gitu. Gua gemes ngelihat mereka berdua satu layar gitu. Gak cuman pada saat mereka berdua satu layar ya gitu. Jadi pada saat si Ruben dan si Kiara ini masing-masing berinteraksi dengan side characters gitu, Ruben sama Jimmy, terus ada Kiara sama teman baiknya gitu. Itu juga beberapa momen yang sederhana tapi cukup enak sih menurut gua gitu. Kayak dialognya tuh bikin kepikiran juga gitu. Nah, poin ketiga yang gua suka dari film ini tuh mungkin lebih ke teknis pendukung kali ya. Gua suka dan apresiasi mulai dari wardrobe, mulai dari props atau pemilihan tempat gitu, sampai ke beberapa adegan tuh kayak color gradingnya tuh, tema warnanya tuh bisa dapet gitu ketika film ini ngomongin soal dua karakter utama yang latar belakangnya dari sebuah perusahaan TV yang menciptakan sebuah acara gitu. Craftingnya tuh kayak kalau lagi di dalam bangunan kantor TV tuh kayak gini nih warna-warnanya. Wah, seragamnya warnanya kayak gimana. Terus kayak tempat kerjanya, tema utama atau warna utama dari tempat kerjanya, bilik-biliknya gitu. Itu kayak gimana, ruangan kerjanya si Ruben kayak gimana dan lain sebagainya. Terus pindah ke adegannya mana, beda lagi warnanya dan lain sebagainya. Itu gua suka banget sih dan gua sangat apresiasi. Kayak detailnya tuh ada di situ. Dan beberapa detail lainnya lah ya berkaitan dengan timeline kali ya mungkin bilangnya. Jadi kayak film ini tuh beberapa kali time skip dan di situ gue suka sih kayak ada perubahan-perubahan subtilnya. Nah sekarang gue pengen masuk ke beberapa poin yang mungkin bisa dibilang sebagai kekurangan, atau ya gue lebih sukanya sih bilang sebagai bahan untuk diskusi bersama-sama gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian merasakan hal yang sama apa yang gue rasain setelah menonton film ini, kayak gue kurang puas atau gue kayaknya ngerasa poin yang ini belum sesuai sama preferensi gue, yuk kita bahas di kolom komentar bareng-bareng ya gitu, oke? Jadi gue ngerasa tuh gini, yang pertama di film ini kayaknya film ini kan cerita utamanya berkaitan dengan Ruben dan Kiara membahas atau mencari lagi definisi cinta, harusnya juga didukung sama backstory kedua karakternya dong. Gue tuh ngerasa film ini tuh masih belum terlalu dalam menggali backstory, atau mungkin menggali backstory-nya tuh sangat mengandalkan hal-hal yang sifatnya tuh subtil, atau ya bisa dibilang tuh belum cukup meyakinkan gue sebagai penonton lah gitu. Mungkin gue harus menonton untuk yang kedua kalinya terlebih dahulu, melihat gimana adegan ini dirancang atau dibentuk gitu, sampai gue akhirnya ngerti deh gitu. Tapi begitu gue lihat sekilas lah ya, gue nonton pertama kali gitu, misalkan gue nonton pertama kali, gue ngelihat kayak beberapa alasan-alasan yang diambil oleh Ruben dan diambil oleh Kiara itu gue belum terlalu sepakat sih gitu. Jadi sesimpel gini, salah satunya ya, gue tuh masih kurang sepakat ketika di film ini tuh menggambarkan Ruben sama ayahnya tidak akur karena ada sebuah masalah di masa lalu berkaitan dengan ibunya si Ruben. Tapi begitu ayahnya meninggal dan sosok ibunya Ruben muncul, ada satu adegan di mana kayak interaksi Ruben ke ibunya, alasannya tuh gue masih belum bisa convince gitu, gue masih belum bisa yakin, masa sih alasannya seperti ini Ruben ke ibu lu sendiri loh gitu, ngomongin soal titik-titik gitu, itu satu hal. And then yang kedua berkaitan dengan Kiara gitu, Kiara kenapa sebegitu pengennya jadi seorang asisten produser, naik jadi produser TV, and then dia pengen punya sebuah apartemen lah ya, bisa dibilang seperti itu. Kayak alasannya tuh pijakan-pijakan anakan-anakan tangganya tuh belum kebangun secara solid gitu. Jadi kayak ini lebih ke desire-nya dia, ini lebih ke mimpi dia, ini lebih ke keinginannya dia. Tapi apa aja nih yang mendukung, oh iya nih pantas dia pengen banget punya apartemen, pantas nih dia pengen banget jadi produser TV gitu. Kesitunya tuh belum gitu, atau ya penjelasannya di film ini tuh masih terasa subtil gitu. Gue kayak harus nonton beberapa kali lagi gitu. Kalau misalkan gue nonton untuk pertama kalinya, gue belum teryakini lah di situ. Gitu, itu maksud gue ya. Nah sekarang gue pengen masuk ke poin kedua yang mungkin jadi kekurangan gitu. Gue ngerasa ini sebenarnya teknis, tapi kayaknya dari segi eksekusi kayak gue tuh kurang suka di salah satu adegan yang menurut gue cukup emosional. Ternyata dia ambil pendekatannya adalah suara alamnya tuh mendominasi. Masih ada suara dialog, tapi ternyata sangat kecil banget gitu. Gue
mempertanyakan kenapa nggak dihilangin aja suara dialog ya gitu. Jadi fokus di suara alam, di shot dari jauh gitu. Mereka ya seakan-akan berbicara tapi dialognya tidak perlu diperdengarkan. Itu menurut gue adegannya tuh masih bisa jalan-jalan aja dan sukses-sukses aja gitu. Karena si Ruben sama si Kiara nih cara acting ya, Mas Reza sama Sheila itu udah sangat believable dan convincing gitu. Jadi tanpa perlu diperdengarkan dialognya, kayak inaudible aja, tapi suara alamnya masuk, ya bisa-bisa aja kayaknya gitu. Itu gue ngerasa lebih ke mungkin sound design atau teknis khusus di adegan itu aja ya gitu. Tapi ya namanya orang-orang punya creative approach atau pendekatan kreatif yang berbeda gitu. Jadi kayak gue lebih mempertanyakan aja sih gitu. Gue pengen diskusi ke teman-teman yang lagi nonton video ini, setuju atau enggak sama pendapat gue barusan gitu. Oke. Overall, gue tuh suka gitu. Ini filmnya tuh membahas makna cinta di era modern gitu ya. Di era modern tuh dengan segala macam masalah berkaitan dengan ekspektasi, wanita tuh dituntut seperti apa, laki-laki tuh kayak harus menanamkan pendirian, ngomongin soal cinta tuh harusnya seperti apa sih gitu, kayak dan cara-cara yang melihat cinta dari kacamata sosok dewasa gitu, itu gue seneng dan salut sih gitu, karena kayaknya isunya tuh relevan dengan saat ini gitu. Jadi gue ya puas lah pas nontonnya gitu, walaupun tadi ada beberapa kekurangan lah ya. Oke, that's it. Gue Reh mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Kalau misalkan ada yang tertarik untuk diskusi bareng-bareng berkaitan dengan film ini, boleh banget tulis di kolom komentar gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you.